Hai guys, ketemu lagi dengan gua Dwi di channel Uyu 181. By the way, anyway, Baswe. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, film How to Train Your Dragon mempunyai 3 seri. Dan di seri sebelumnya menceritakan sebuah perjuangan seluruh warga Berk, khususnya Hiccup, untuk membebaskan para naga. Dan dia berhasil melakukannya. Kemudian di seri 3 kali ini, nama Hiccup yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia mulai memancing para pemburu naga dan akan menjadi halangan si Hiccup serta warga Berk. Jadi tanpa ngoceh sana sini lagi, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang penjaga naga di sebuah tempat yang gelap. Ia kedatangan tamu yang menurutnya iblis karena berjalan di atas api. Tapi ternyata itu Hiccup dan kawan-kawan yang selalu membebaskan para naga dan membawanya ke Pulau Berk. Akan tetapi kegaduhan itu membuat semua penjaga di tempat itu berdatangan dan menyerang mereka. Namun itu tidak membuatnya gentar, apalagi menciut. Dan singkat cerita mereka kembali ke Pulau Berk beserta naga-naga baru yang mereka bawa. Dan di sana naga-naga itu disambut baik oleh warga Berk, tapi kejadian konyol malah terjadi. Yang mana naga gede itu membuat masalah dan menghancurkan sedikit tempat di sana. Kemudian Ibu Hiccup menasehatinya kalau mereka jangan terlalu bergantung kepada naga, tapi harus bisa bersatu dengan kawan-kawannya. Bukan begitu ya, Bun? Dan mereka mukbang besar di sana. Kemudian scene berpindah ke suatu tempat yang dimana Grimmel, seorang pembunuh naga yang terkenal, mengunjungi kawan lamanya karena mendapat kabar kalau Hiccup menyerang dan mencuri naga-naga miliknya. Namun setelah ngobrol-ngobrol gak jelas, ia malah berniat pergi dari tempat tersebut. Namun si Ragnar, penguasa tempat tersebut, memberikan sebuah penawaran dengan naga Lake Fury, yang mana naga itu adalah naga yang sangat didambakan si Grimmel. Akan tetapi ia juga memberitahu kalau di Pulau Berk dilindungi oleh seekor alpa atau pemimpin, yaitu Night Fury. Tapi dia mengabaikannya dan akan segera menyelesaikannya. Singkat cerita, Hiccup dan Astrid mereka sedang mengobrol sambil bersenda gurau. Dan pada akhirnya mereka cekcok karena Hiccup berniat membawa seluruh naga dan warga Berk untuk pindah dan mencari sebuah tempat tersembunyi. Dan di sore yang menjelang malam, Toothless yang entah sedang apa bertingkah aneh dan pergi seperti yang melihat sesuatu di sana. Dan ternyata benar, ia melihat si ekor Lake Fury yang mana itu pasangan si Toothless dan mereka terlihat sangat cocok. Namun tak lama kemudian, Lake Fury yang mengetahui ada seseorang yang mengawasinya, ia langsung meluncurkan serangan ke pohon yang mana di situ ada Hiccup dan Astrid. Kemudian Toothless yang amat sangat marah, ia menggaung dan Lake Fury kabur dan hilang entah kemana. Di pagi harinya Hiccup menceritakan kepada teman-temannya kalau ia menemukan Lake Fury betina. Dan ternyata Toothless sedang jatuh cinta yang membuatnya bertingkah sangat aneh. Kemudian scene berpindah ketika Hiccup dan Tapnat sedang berbicara masalah pernikahan sambil mencari Lake Fury di tempat kemarin. Tiba-tiba Hiccup menemukan sebuah senjata yang berisi racun. Dan di sana ia langsung menyuruh Toothless diam dan melempar sebuah kayu ke semak-semak di sana. Kemudian ia kembali ke desa dan menceritakan kalau ada seseorang yang diam-diam menyusup ke pulau itu. Dan ternyata Eret mengetahuinya kalau orang yang membawa senjata itu adalah Grimmel, si pemburu yang sangat pintar. Dan juga ia menyarankan untuk tidak membawa Toothless ke tempat manapun karena keselamatannya bisa terancam. Namun Hiccup dan Astrid malah meremehkannya dan akan menunggu kedatangannya. Di malam harinya Hiccup yang sedang mencari informasi tentangnya, kedatangan tamu tak diundang. Dan ternyata itu Grimmel yang langsung meluncurkan senjata tepat kepada si Toothless. Namun ternyata itu bukan Toothless melainkan teman si Hiccup. Dan ternyata Hiccup sudah merencanakannya. Akan tetapi seperti julukannya pemburu naga terpintar yang pernah ada, ia menghancurkan sebagian besar Pulau Berk dan memintanya untuk menyiapkan seluruh naga dan akan segera membawanya. Lalu Hiccup mengumpulkan semua warga Berk dan berdiskusi tentang mereka yang harus pergi dan menghilang dari peta untuk melindungi seluruh warga dan para naga di sana. Akan tetapi, itu mendapat bantahan dari seluruh warga Berk, tapi pada akhirnya Hiccup berhasil membujuk semua warga untuk pergi dan mencari tempat tersembunyi tersebut.
Dan di pagi harinya mereka beserta seluruh para naga pergi dari pulau itu. Di sisi lain, Grimmel dan rekannya kembali ke Pulau Berg dan mereka menyadari kalau semua warga sudah pergi dan menghindarinya. Tapi ia juga tahu kalau para naga butuh istirahat dan pastinya mereka gak bakal jauh dari pulau tersebut. Dan ternyata Lake Fury itu sengaja ia lepas agar membuat si Toothless terganggu alias bucin. Di sisi lain, Hiccup, Astrid dan Toothless berjumpa kembali dengan si Lake Fury dan di sini dia jahil kepada si Hiccup. Kemudian lenyap begitu aja. Oh, hey, it's really nice to finally... Kemudian Hiccup dan seluruh warga Berg menemukan sebuah tempat yang lumayan terpencil. Lalu mereka berniat untuk beristirahat sementahun. Singkat cerita, Janari pun tiba. Ketika si Hiccup dan Toothless yang sedang bobo alias tidur, mereka didatangi si LF dan ia membawa si Toothless ke suatu tempat di sana. Lalu si LF memintanya untuk menirukan gerakannya. Akan tetapi si Toothless malah membuat kalian senyum edan gitulah. Nah, saksikanlah. Lalu setelah si LF ngambek, ia mencoba menggambar wajah si LF. Dan ternyata itu membuatnya terkesan dan terbang-terbang gira. Tapi ia kembali melihat si Hiccup dan kabur entah kemana. Kemudian scene berpindah kepada Hiccup yang sedang membuat sirip ekor untuk si Toothless. Dan setelah memasangkannya, ia membebaskan Toothless pergi untuk mencarinya. Sedangkan Palka sang ibu, ia yang tengah mengawasi sekitar tempat baru itu menjumpai ratusan kapal Grimmel dan segera pulang untuk mengabarkannya. Di sisi lain, Toothless juga berhasil menemukan si LF dan di sana ia belajar cara untuk menghilang dan gagal. Lalu ia mencobanya lagi dan ia berhasil. Kemudian Palka kembali dan memberi kabar kalau Grimmel berhasil melacak mereka dengan ratusan kapal dan sarang untuk naga-naga mereka. Lalu Hiccup memutuskan untuk menangkapnya sebelum itu terjadi. Akan tetapi seperti julukannya, ia tidak mudah dibaca dan ternyata ia sudah menyadarinya kalau mereka datang dan langsung sigap untuk menangkapnya. Tapi beruntung mereka berhasil lolos, tapi misi mereka gagal. Go, Cloudjumper! Dan singkat cerita, ketika mereka sudah kembali ke tempat itu, mereka dikejutkan lagi dengan si Rapnat hilang dan ternyata ia tertangkap. Tapi bukan itu saja, ia dikagetkan lagi kalau si Toothless belum kembali dan dikompor-komporin sama mereka kalau ia tidak akan pernah kembali. Ya, alhasil si Hiccup galau plus sedih. Akan tetapi, sang pacar berhasil menyemangatinya dan mengajaknya untuk menjemput si Toothless. Di sisi lain, si Rapnat terus ngoceh-ngoceh gak jelas yang membuat pensil si Grimmel patah. Lalu ia membebaskannya begitu aja. Singkat cerita, Hiccup dan Astrid mereka menemukan sebuah tempat yang sangat aneh tapi juga indah. Dan ternyata tempat tersebut adalah tempat sarang naga dan tempat berlindung para naga. Dan Toothless pun juga ada di sana. Kemudian Toothless menunjukkan kalau dirinya adalah pemimpin alias sang alpha, yang membuat si LF makin terkesan aja. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Ketika salah satu naga menemukan keberadaan Hiccup, semua naga pun berbondong-bondong untuk segera menangkapnya. Akan tetapi Toothless yang rela ninggalin bucinnya, ia segera pergi dan membawanya ke pulau tersebut. Dan sesampainya di sana, ternyata si LF membuntutinya ke tempat itu dan membuat mereka senang sesenang-senangnya. Namun kesenangan itu tak berlangsung lama. Ketika si Rapnat datang dengan dibuntuti si Grimmel, kemudian Hiccup yang panik memanggil si Toothless tapi si LF malah tertangkap olehnya. Kemudian disusul oleh si Toothless yang tertangkap juga.
Lalu serentaklah semua naga yang ada di sana berdatangan dan akan menyerangnya. Akan tetapi itu terhenti karena Toothless disuruh untuk mengendalikan semuanya. Seketika itulah mereka kehilangan seluruh naga dan Hiccup kembali galau, sedih dan kecewa. Akan tetapi sang ibu berhasil meyakinkan si Astrid dan Hiccup untuk kembali menyelamatkan semua naga seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan disinilah semangat tempur mereka kembali dan langsung meluncur dengan sayap buatannya. Di sisi lain, Grimmel menyerahkan seluruh naga kecuali Toothless dan Lake Fury. Dan ternyata ia mengkhianati temannya sendiri dan pastinya semua naga gak bakalan bisa dikendalikan kecuali ada pemimpinnya. Tak lama kemudian Hiccup dan rekannya datang dan mengacau di sana. Dan si Toothless yang langsung connect, ia meminta seluruh naga berontak dan keluar dari kurungan itu. Sedangkan teman-temannya, mereka menyelamatkan semua naga yang terkurung dan juga melawan para pemburu itu. Kemudian Toothless menyerang si Grimmel. Lalu Hiccup beserta si Premly terbang menyelamatkan Toothless, namun tak semudah itu Perkuso. Kemudian setelah si Grimmel kabur, Hiccup langsung mengejarnya bersama si Toothless. Di sisi lain, trio macan datang dan langsung menghadapi bajingan pemburu itu. Kemudian si Gobber yang sudah tertekan mendapat bantuan dari naga-naga mini, tapi mereka ganas. Singkat cerita, Hiccup yang sedang mengejar si Grimmel mendapat halangan di sana, yang mana naga-naga si Grimmel membuat mereka tertekan. Tapi Toothless berhasil mengalahkannya dengan trik yang sudah ia kuasai. Kemudian ketika Hiccup mulai dengan aksinya, Toothless malah terkena senjata si Grimmel untuk yang kedua kalinya, dan ia terjatuh di sana. Setelah itu Hiccup meminta Lake Fury itu untuk menyelamatkannya, dan ia terjatuh ke bawah kalau ke atas ia terbang. Dan ternyata si Lake Fury kembali datang untuk menyelamatkannya. Dan setelah itu, semua rekannya kembali ke pulau tersebut. Singkat cerita, Hiccup sadar dan merelakan kalau semua naga harus hidup tenang tanpa manusia. Dan di sanalah ia berpisah dengan si Toothless setelah bertahun-tahun bersamanya. Go, Toothless. Go. Beberapa tahun kemudian musim salju datang dan di sana ia resmi menikah dengan sang kekasih dan semua orang riang gembira sambil mengembara. 1000 tahun berlalu. Ketika Hiccup sudah berjanggut dan Astrid sudah keriput, mereka mendapat si buah hati dan mereka berlayar ke suatu tempat tersembunyi untuk menengok si Toothless dan berharap menemukannya. Dan ternyata benar, mereka menemukannya namun ia terlihat agresif dan sigap untuk menyerang. Akan tetapi keberuntungan memihaknya, yang dimana ia masih mengenalinya. Hey, I am glad to see you too, bud. Dan juga Hiccup mengenalkan sang anak kepadanya. Dan mereka terbang bahagia beserta anak-anak si Toothless. Cerita pun tamat. Ending yang sangat menjengkelkan. Oke guys, jangan lupa di like, komen, di subrek, dan kalau mau request ditulis aja judul filmnya. Gua Dwi cabut undur diri, see you next video, bye bye.